Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi tentang teori interaksi, tepatnya interaksi ke ruangan. Nah, namun sebelum kita membahas teori, kita perlu tahu apa saja sih faktor yang mempengaruhi dari interaksi ini. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi, menurut Edward Ullmann, terdapat 3 faktor utama. Faktor yang pertama adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, atau istilahnya dikenal dengan regional komplementari. Dalam hal ini, setiap wilayah memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam sumber daya alam, sehingga setiap wilayah akan saling berinteraksi untuk melengkapi kebutuhannya masing-masing. Seperti contoh pada gambar, satu daerah memiliki hasil industri dan daerah lainnya memiliki hasil pertanian. Nah, disitulah terjadi interaksi di mana dua wilayah tersebut saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Faktor yang kedua adalah adanya kesempatan untuk berintervensi, atau istilahnya disebut dengan intervening opportunity. Dalam hal ini, suatu wilayah dapat dipengaruhi atau dapat diintervensi oleh wilayah lainnya ketika wilayah tersebut memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya, sehingga ada intervensi dari wilayah lain. Dan faktor yang ketiga adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, atau istilahnya spatial transfer ability. Nah, kemudahan pemindahan dalam ruang ini bisa berupa manusia, gagasan, maupun informasi lainnya. Nah, kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif, kemudian biaya angkut dan transportasi, lalu kemudahan dan kelancaran angkutan. Nah, itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi interaksi. Selanjutnya kita bahas ke teori interaksi ke ruangan. Teori yang pertama adalah teori gravitasi. Menurut teori ini, kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah, serta jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Rayleigh pada tahun 1929. Teori ini juga diambil dari teori yang dikemukakan oleh Isaac Newton, yaitu teori gravitasi. Nah, adapun rumus dari teori gravitasi terkait interaksi ruang ini, yaitu IAB sama dengan PA dikali PB per dalam kurung DAB pangkat 2. IAB sendiri adalah kekuatan interaksi. Kemudian PA dan PB adalah jumlah penduduk. Kemudian DAB adalah jarak mutlak antara dua wilayah. Supaya lebih tergambar, Bapak berikan contoh latihan soal dari teori ini. Diketahui jumlah penduduk kota A berjumlah 400 jiwa dan kota B berjumlah 600 jiwa. Jarak antara kota A dan kota B 20 km. Hitunglah besarnya kekuatan interaksi antara kota A dan kota B. Oke, rumus yang tadi kita tinggal masukkan. Pertama, jumlah penduduk A 400 dikali jumlah penduduk B 600 dibagi jarak antara kedua kota 20 km pangkat 2. Hasilnya adalah 240.000 dibagi 400. Dan hasil akhirnya adalah 600. Jadi kekuatan interaksi antara kota A dan kota B adalah 600. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori titik henti. Teori ini memberikan gambaran pola interaksi antara dua wilayah dan memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan-pelayanan sosial tertentu, sehingga dapat dijangkau oleh penduduk daerah-daerah tersebut. Adapun rumus dari teori titik henti adalah sebagai berikut. DAB sama dengan DAB dibagi 1 tambah akar PA per PB. DAB sendiri adalah kekuatan interaksi, kemudian DAB, D-nya yang kecil itu adalah jarak mutlak antara dua wilayah. Kemudian PA dan PB adalah jumlah penduduk. Perlu diingat, PA itu adalah jumlah penduduk yang paling banyak dan PB adalah jumlah penduduk paling sedikit.
Untuk lebih mudahnya, kita ke latihan soal dari teori titik henti ini. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Jumlah penduduk kota A 40.000 jiwa dan kota B 10.000 jiwa. Berapa jarak lokasi titik henti antara kota A dan kota B? Kita masukkan ke rumus yang tadi. DAB adalah jarak antara kota A dan kota B 60 km dibagi 1 tambah A penduduk kota A yang jumlahnya lebih besar, 40.000 dibagi 10.000, hasilnya adalah 4. Jadi 6 per 1 tambah akar 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2 ya. Jadi 1 tambah 2, 3. Jadi hitungan akhirnya adalah 60 dibagi 3. Hasil akhirnya yaitu 20. 20 km ini diukur dari kota B. Jadi, lokasi titik henti antara kota A dan kota B adalah 20 km dari kota B. Teori yang ketiga adalah teori grafik. Menurut teori ini, kekuatan interaksi antara wilayah dilihat dengan membandingkan jumlah wilayah dan jumlah jaringan jalan penghubung wilayah tersebut. Adapun rumusnya, yaitu beta sama dengan E dibagi V. Beta itu sendiri adalah indeks konektivitas. Kemudian E adalah jumlah jalan atau jumlah jaringan jalan, dan V adalah jumlah titik wilayah, kota ataupun desa. Untuk lebih mudahnya, kita lihat latihan soal kembali dari teori ini. Perhatikan ilustrasi wilayah berikut. Berapa indeks konektivitasnya? Nah, pada gambar di sini, titik-titik menggambarkan suatu wilayah atau kota, dan garis itu menggambarkan jalan. Kita hitung titiknya ada 4 dan garis ada 5. Nah, langsung kita masukkan ke rumus yang tadi. E adalah jumlah jaringan jalan, tadi ada 5, dibagi V itu jumlah titik atau jumlah wilayah ada 4. Jadi 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Jadi jawaban dari soal ini, indeks konektivitas dari wilayah tersebut adalah 1,25. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.